Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas hari baru yang Bapa berikan kepada kami, atas nafas hidup dan rahmat kesehatan yang Bapa berikan kepada kami. Semoga segala berkat yang telah kami terima ini membantu kami untuk meyakini bahwa Engkau amat mengasihi kami, sehingga dari hari ke hari kami selalu bersyukur kepadamu dan mau mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu menjadi pelita bagi kami, menjadi penunjuk arah bagi kami, sehingga apa yang kami pikirkan hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu lah Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian hanya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Matius hari ini ingin menyapa kita semua secara khusus, keluarga-keluarga Katolik di mana saja Anda berada. Penginjil Matius menceritakan bahwa orang-orang Farisi datang bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan menceraikan istri? Dan Yesus menjawab dengan jelas di sana,
Tidakkah kamu baca bahwa sejak semula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu laki-laki itu harus meninggalkan keluarganya, bersatu dengan istrinya, lalu mereka berdua hidup sebagai satu daging. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidaklah boleh diceraikan oleh manusia. Itulah penjelasan Yesus kepada orang-orang Farisi, tetapi juga sebenarnya kepada keluarga-keluarga Katolik di mana saja Anda berada. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga dan sudah menikah, hendaklah ingat akan janji nikah kalian, di mana saat-saat itu suami dan istri berjanji untuk hidup dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang. Ini berarti bahwa keluarga-keluarga Kristiani ini mesti hidup di dalam situasi apapun. Karena sering terjadi istri mencintai suami karena memang suami mempunyai harta, atau suami mencintai istri karena istri mempunyai harta. Dia mencintai hanya dalam situasi untung. Tetapi pada saat keluarga mulai bangkrut misalnya, keluarga sudah morat-marit dalam bidang ekonomi, kadang membuat keluarga itu tidak ingat lagi akan janji nikah mereka. Sehingga sering terjadi ada keluarga yang memang harus bubar karena istri meninggalkan suami atau suami meninggalkan istri. Maka melalui penginjil Matius hari ini kita diingatkan, keluarga-keluarga Kristiani diingatkan untuk sehati sejiwa dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang. Para keluarga Kristiani yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah janji nikahmu dan berusahalah untuk menjaga keharmonisan di dalam keluargamu. Karena Anda adalah rekan kerja Allah. Anda adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk menciptakan manusia baru di dunia ini. Sehingga sesungguhnya tugas Anda amat mulia. Bapak Ibu saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus juga menjelaskan kepada orang-orang Farisi itu bahwa memang ada orang yang sejak lahir dia memang tidak mau menikah. Tetapi ada orang juga yang tidak menikah karena dibuat oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah ada orang yang tidak menikah karena kemauannya sendiri demi kerajaan Allah di surga. Maka sering kita mendengar juga, mengapa para imam tidak menikah? Mengapa para suster, bruder, uskup, paus tidak menikah? Sesungguhnya dasar Alkitabiah ada di situ, bahwa ada orang yang berbuat demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan Allah. Para religius tidak menikah karena mereka mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan untuk membaktikan dirinya kepada Tuhan dan sesama. Maka sebagai murid-murid Tuhan, mari kita setia dalam profesi kita masing-masing. Sebagai bapak dan ibu keluarga diharapkan untuk setia seumur hidup. Dan sebagai para religius, rohaniwan dan rohaniwati diharapkan untuk setia dalam panggilanmu seumur hidup. Maka hendaklah kita masing-masing setia di dalam panggilan kita, karena Tuhan memilih kita untuk meneruskan karya-karyanya di dunia ini sesuai dengan profesi kita masing-masing.
Semoga demikian. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristiani di mana saja mereka berada. Semoga Engkau membantu mereka dengan Roh Kudus agar mereka setia dalam kehidupan harian mereka. Mereka selalu ingat akan janji pernikahan mereka, sehingga mereka selalu hidup dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang, sampai ajal memisahkan mereka. Bapa yang Maha Baik, hamba juga berdoa bagi para imam, biarawan dan biarawati yang telah membaktikan dirinya kepadamu dengan cara tidak menikah hanya karena kerajaan surga. Semoga mereka juga setia mengikuti Engkau dalam panggilan suci ini. Bapa yang Maha Baik, semoga Engkau membantu keluarga-keluarga Kristiani juga para imam agar selalu sehat dan selalu setia menjalankan janji mereka di dalam kehidupan hariannya. Dan semoga masing-masing keluarga dan pastor, biarawan biarawati tetap setia menjalankan tugasnya. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari, secara khusus keluarga-keluarga Katolik di mana saja Anda berada, diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.